materi pasar modal syariah. Ada Pak Hakiki di sini? Mana Pak Hakiki? Hadir, Pak. Oh, ini adalah asisten saya. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa, beliau yang nanti akan masuk untuk membantu saya dalam mata kuliah pasar modal syariah. Dan biasanya juga di semester lalu juga beliau juga mengantarkan mata kuliah saya yang saya tidak bisa. Nah, di sini sudah hadir pemateri. Mana pematerinya? Hadir, Pak. Siapa aja? Ada ahli Siti Alwafa, saya sendiri, terus ada Ahdana, ada Isa, ada Eki. Sudah hadir semua. Silakan share aja ya. Share aja. Enggak di-share dulu. Maaf sebelumnya Pak, ini pada teman-teman ada yang bisa share screen nggak? Soalnya ini laptopnya nggak bawa. Silakan di ini aja dulu ya, dikirim ke temannya ya. Iya udah dikirim Pak. Ada yang pakai laptop nggak teman-teman? Abdillah nggak bisa pakai HP. Bentar Pak. Abdillah, teman-temannya hadir semua, yang presenter hadir semua. Hadir Pak. Pak, ini izin klarifikasi juga. Ini yang presentasi saya ahli Siti Alwafa, cuman bergabung sama Abdillah Alwasi Pak. Maksudnya? Ya, ini yang sekarang presentasi itu saya sendiri ahli Siti Alwafa, cuman ini di akun Abdillah Alwasi bersama Abdillah. Oke, coba saya ingin tahu orang-orang yang presenternya mana? Ada Ahdana Ulfa. Hadir Pak. Ya enggak ya, geser itu instrumen pasar modal syariahnya. Coba digeser. Oke. Ahdana Ulfah mana? Hadir Pak. Ahdana Ulfah ya, bukan Wahdana ya. Ahdana. Kemudian ada Aisyah Juliani Putri mana? Hadir Pak. Oke. Dan Sidki Alwafa. Ini Pak. Oke, Anda pakai akunnya Abdillah ya? Iya Pak. Kemudian Elang, mana Elang? Hadir Pak. Mana Elang? Coba di Elang ya, on kamera, presenter semuanya on kamera. Oke, Ya, Pak, udah. Silakan Anda presentasi. Teman-teman ya, kalau dengerin, silakan kelompok 6 ini presentasi, nantinya akan memandu acaranya presentasi ini sama moderator yang sekaligus jadi presenter, tapi nanti bakalan di sharing sessionnya dengan Pak Hakiki ya nanti ya. Kebetulan Pak Hakiki ini adalah asisten saya. Nanti silakan kita bertukar pikiran dan berdiskusi ya terkait dengan pasar modal syariah ini. Kajiannya adalah kajian instrumen pasar modal syariah. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Nanti akan dilanjut sama Pak Hakiki. Saya harus masuk ke rapat prodi ya. Baik Pak. Hilif. Untuk presentasinya 2 kelompok. Bangga Pak Hakiki. Siap Pak Sandi, terima kasih. Sudah siap semuanya, teman-teman? Insya Allah siap Pak. Oke, kalau begitu saya persilakan untuk dimulai presentasinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang instrumen pasar modal syariah. Kemudian ada beberapa orang ya kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, terus juga ada Ahdana Ulfa, Aisyah, dan Elang Kasyif. Ya, sebelum masuk ke materi mungkin saya terima kasih dulu kepada Bapak yang telah hadir atau menempatkan waktunya gitu bersama kami Ekonomi Syariah semester 6 kelas A, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Ya, di sini saya akan membahas mengenai instrumen pasar modal syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu instrumen pasar modal syariah. Jadi, instrumen pasar modal syariah ini merupakan alat ya yang digunakan dalam kegiatan investasi di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan juga banyak pembahasan-pembahasan. Mungkin untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya kita langsung saja mulai ke materi yang pertama, yaitu definisi instrumen pasar modal syariah yang akan dipaparkan oleh saudari Aisyah Juliani Putri. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi instrumen pasar modal syariah. Jadi instrumen pasar modal syariah ini adalah instrumen-instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Instrumen ini didesain untuk memastikan bahwa aktivitas investasi dan perdagangan yang dilakukan dengan sesuai hukum Islam, seperti larangan riba atau adanya bunga, lalu maisir, perjudian, goror atau ketidakpastian yang berlebihan, dan aktivitas yang dianggap tidak etis dalam Islam. Juga instrumen pasar modal syariah mencakup berbagai jenis seperti saham syariah, obligasi syariah, dana investasi syariah, misalnya dana indeks syariah, dana investasi pada saham syariah, dan instrumen derivatif yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan utama dari instrumen pasar modal syariah di sini adalah untuk memberikan alternatif investasi kepada umat Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, sehingga kemungkinan mereka untuk berinvestasi tanpa melanggar keyakinan agama mereka. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis instrumen. Yang pertama ada saham syariah. Saham ini berasal dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perusahaan tersebut harus menjauhi sektor-sektor tertentu seperti alkohol, perjudian, atau riba. Lalu yang kedua ada obligasi syariah. Instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, membayar bunga pada obligasi syariah diganti dengan pembagian keuntungan atau margin tertentu dari proyek yang dibiayainya. Lalu jenis yang ketiga ada dana investasi syariah. Dana investasi yang diatur dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana ini menginvestasikan dana para investor dalam portofolio aset yang memenuhi syarat syariah. Lalu jenis-jenis yang keempat ada dana indeks syariah. Dana indeks syariah ini mirip dengan dana investasi konvensional, tetapi portofolio sahamnya disusun berdasarkan indeks saham syariah tertentu, seperti Dow Jones Islamic Market Index atau FTSE Syariah Index. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada reksadana syariah. Reksadana yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana ini juga mengumpulkan dana dari investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen syariah, seperti saham dan obligasi syariah. Lalu yang terakhir ada instrumen derivatif syariah. Instrumen keuangan turunan yang didasarkan pada aset ini atau indeks syariah. Contohnya termasuk futur syariah dan opsi syariah yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah Juliani Putri yang telah memaparkan mengenai pengertian instrumen pasar modal syariah. Jadi tadi banyak ya
jenis instrumen pasar modal syariah, ada saham syariah, ada suku, obligasi syariah, reksadana syariah, dan lainnya. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang akan dijelaskan oleh saudara Eki. Baik, terima kasih pemoderator Aski. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip instrumen syariah. Di antaranya yang pertama, prinsip kepatuhan syariah, instrumen pasar modal syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan terhadap riba atau bunga, serta maisir, bentar Pak. Maisir atau perjudian, goror, ketidakpastian atau spekulasi, dan haram lainnya. Selanjutnya ada prinsip keadilan dan keseimbangan investasi. Dalam instrumen pasar modal syariah harus dilakukan secara adil dan seimbang, memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara wajar antara para pihak yang terlibat. Dan yang ketiga ada transparansi dan pengungkapan. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan pengungkapan informasi yang jelas dan akurat kepada para investor untuk memungkinkan mereka membuat keputusan investasi yang tepat. Yang terakhir ada pembagian keuntungan dan risiko. Prinsip ini menuntut adanya pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam investasi sesuai dengan kontribusi dan persetujuan yang telah ditetapkan. Mungkin beberapa kelebihan instrumen pasar modal syariah yaitu menawarkan jaminan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, spekulasi, dan investasi dalam industri yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, instrumen pasar modal syariah juga cenderung lebih stabil dan memiliki risiko yang lebih terkelola karena didasarkan pada aset real yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari kelebihan tersebut, adapun kekurangan. Salah satu kekurangan dari instrumen pasar modal syariah adalah keterbatasan dalam pilihan investasi karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Instrumen pasar modal syariah cenderung memiliki daftar terbatas dan sektor-sektor industri yang dapat diakses oleh investor. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada ahli Sidqi Al-Wafa. Baik, terima kasih pada Eki yang telah memaparkan mengenai prinsip-prinsip instrumen pasar tadi. Ya mungkin saya akan nambahkan mengenai prinsip syariah, yaitu tadi ya benar bahwasanya di dalam prinsip itu ada larangan riba, tidak boleh ada bunga, tidak ada prinsip bagi hasil mengenai, dan juga ada larangan maisir di dalam instrumen pasar modal syariah itu tidak diperbolehkan ya, ataupun tidak boleh dilibatkan mengenai perjudian. Terus ada prinsip larangan goror, tidak kepastiannya ataupun spekulasi, jadi harus pastilah bahwasanya di pasar modal syariah itu tidak boleh kalau misalkan itu tidak pasti. Terus ya prinsip asetnya harus halal, tidak boleh yang haram seperti itu. Dan juga tadi dijelaskan oleh Eki mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai kelebihan ataupun kekurangan terkait instrumen pasar modal syariah. Yang pertama itu prinsip syariah. Yang pertama itu mengenai kelebihan dulu. Yang pertama ada prinsip syariah. Jadi kelebihan
kelebihan instrumen pasar modal syariah, yaitu prinsip syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, bunga, judi, dan spekulasi. Itu yang pertama. Terus juga ada yang kedua ini masalah pemberdayaan ekonomi. Nah, kelebihan pasar modal itu ada pemberdayaan ekonomi, mendukung ataupun pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai. Terus juga poin yang ketiga yaitu diversifikasi portofolio. Nah, memungkinkan diversifikasi portofolio ini investor dengan menambahkan instrumen-instrumen yang unik dan berbeda dari pasar modal konvensional. Terus ada poin yang keempat itu mengenai peningkatan kepercayaan. Membangun kepercayaan investor dengan memberikan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dan investasi dana. Nah, itulah kelebihan-kelebihan instrumen pasar modal syariah. Begitupun ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di dalam kekurangan pasar modal instrumen pasar modal syariah yaitu yang pertama ada keterbatasan instrumen. Jadi masih terbatasnya jumlah instrumen keuangan yang tersedia dalam pasar modal syariah sehingga bisa menjadi hambatan untuk diversifikasi portofolio tersebut. Kemudian poin yang kedua ini kurangnya likuiditas. Jadi instrumen pasar modal syariah ini cenderung kurang liquid dibandingkan dengan instrumen konvensional karena kurangnya partisipasi dari institusi keuangan besar. Terus juga poin yang ketiga yaitu ketidakpastian hukum. Jadi adanya ketidakpastian dalam interpretasi hukum syariah oleh otoritas syariah dan juga perubahan regulasi yang bisa mempengaruhi instrumen pasar modal syariah. Terus yang poin yang keempat itu masalah keterbatasan pemahaman. Nah, masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pasar modal syariah sehingga ya menghambat pertumbuhan pasar ini. Nah, mungkin itu saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bisa di next. Nah, sekarang tadi ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita masuk ke mekanisme. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahdana Ulfah. Pada Ahdana Ulfah saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme instrumen pasar modal syariah. Jadi, mekanisme dalam pasar modal syariah ini melibatkan proses analisis dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam, seperti larangan riba, terus ada larangan juga judi, goror, dan sebagainya. Nah, ataupun kegiatan yang dianggap tidak etis dalam agama Islam. Kemudian, instrumen pasar modal syariah juga menerapkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam pembagian resiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, hal ini dilakukan melalui berbagai instrumen seperti sukuk atau obligasi syariah, saham syariah, dan reksadana syariah yang didesain sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Ahdana Ulfah yang telah menjelaskan mengenai mekanisme. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan apabila ada teman-teman semua yang kurang paham ataupun kurang mengerti instrumen pasar modal syariah, bisa ditanyakan 3 orang aja ya. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya ataupun ada yang mau menambahkan? Takutnya ada yang kurang ataupun yang kurang jelas yang disampaikan oleh kelompok kami, bisa ditambahkan oleh teman-teman semua. Kita diskusikan bareng di sini. Kita diskusi bareng di sini. Gimana teman-teman? Apakah udah paham semua? Oh iya, ada yang mau bertanya. Ini ada Ahmad Sarul.
Silakan kepada Ahmad Sarul. Baik, terima kasih ya. Paling sedikit saja. Tadi kan jelasin ada beberapa instrumen gitu. Pengen nanya aja gitu atau penasaran. Di antara 3 instrumen atau berapa instrumen tuh ya, yang paling menarik untuk masyarakat Indonesia itu apa dan kenapa? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih pada Ahmad Sarul. Jadi pertanyaan itu dari 3 instrumen tadi, mana yang menarik dan apa saja? Oh, dan kenapa? Seperti itu ya. Oke, siap. Mungkin kami tampung dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Cek gimana teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung mencari jawaban dulu. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti pertanyaannya ditutup. Udah ya, berarti tidak ada yang bertanya lagi. Saya kembalikan dulu mungkin ke Bapak Hakiki dan kelompok kami mencari jawaban dulu Pak mengenai pertanyaan tadi Ahmad Sarul. Mungkin kami persilahkan dulu kepada Bapak. Baik, terima kasih kelompok 6 ya. Kelompok 6 atas presentasinya cukup jelas, cukup rinci. Cukup jelas, rinci, dan saya kira teman-teman juga menjelaskan cukup sederhana begitu sehingga bisa memberikan penjelasan yang cukup. Nah, untuk pasar modal syariah itu sebetulnya ketika berbicara tentang pasar saham modal syariah, instrumennya itu sama dengan yang konvensional, hanya saja pasar modal syariah ini berubahnya hanya proses pengalihan dari konvensional ke syariah aja, ke Islam begitu loh. Saya kira juga hal-hal yang berkaitan dalam prosesnya juga mirip dengan yang konvensional gitu. Dan kita juga mengalami ataupun masih belum begitu banyak menggunakan saham-saham yang sifatnya syariah ya, karena kan yang konvensional tentu lebih banyak diminati gitu loh, terutama Bank BSI hari ini, termasuk juga kemarin salah satu pernyataan dari karyawan Bank BSI begitu menyatakan bahwasanya BSI itu bukan salah satu bank yang syariah banget begitu. Dia masih beberapa hal menerapkan sifatnya yang memang masih konvensional gitu. Tapi dari pergerakan ekonomi Indonesia, pasar modal syariah ini mulai pesat berkembang semenjak tahun 2000-an ya kalau nggak salah, tahun 2000-an, termasuk salah satunya ekonomi pasar modal syariah ini juga dikembangkan salah satu ponpes begitu, yaitu kalau nggak salah Ponpes Sidogiri. Dia juga mengembangkan salah satu pasar modal syariah melalui Bank Nuri kalau nggak salah itu. Melalui bank itu, BMT, terus di sana ya seperti halnya bagaimana kita melakukan penanaman modal begitu, ada apa aja ya jenis saham investasinya, lupa lagi sebutannya, tapi masuk dalam kata-kata yang cukup sering kita dengar dalam syariah begitu. Kalau nggak salah ada sajadah begitu, investasi sajadah kalau nggak salah ya.
dan investasi-investasi yang lain gitu. Dan memang investasi syariah katanya bunganya lebih kecil. Cuman memang ada juga beberapa investasi syariah yang sama saja begitu loh. Silakan, itu pengantar dari saya. Silakan teman-teman berdiskusi. Saya juga masih mengikutilah saya. Silakan pertanyaan yang tadi dijawab, dan mungkin pertanyaan lanjutan dibuka aja. Siapa tadi? Abdillah moderatornya? Ahli Sidki Pak, lagi ke air. Oh. Hari ini presentasinya 2 kelompok. Presentasinya 2 kelompok. Ya. Oh iya. Kosmanya siapa ini? Kosmanya ini siapa nih? PJ atau kosmanya siapa? Ini PJ-nya Pak. Siapa? Baitur Rahman. Baitur Ridwan. 2 kelompok, kelompok 6 sama Kelompok 7. Memang 2 kelompok tiap pertemuan atau bagaimana? Iya Pak. Jadi teman-teman ada berapa kelompok? Ada 10 kelompok total. 10 kelompok. Kata Pak Sandi, pertemuan kali ini 2. Ya Pak, jadi izin ini juga Pak. Jadi ya pertemuan itu 2 kelompok Pak. Oh. Oke, sebentar. Itu dijawab dulu ya pertanyaannya ya. Yang barusan. Oh iya Kira-kira Pak. jenis yang mana yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia? Mungkin izin menjawab ya, Ahmad Sahrul. Dan terkait tadi pertanyaannya itu dari beberapa instrumen apa yang menarik di masyarakat dan apa? Mungkin menariknya suatu instrumen pasar modal ini tergantung pada preferensi dan tujuan investasi individu. Namun di sini ada beberapa investor mungkin menemukan reksadana syariah yang menarik karena ada alasan berikut ya. Yang pertama, mengenai diversifikasi portofolio. Nah, reksadana syariah ini biasanya memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik yang dapat membantu ataupun mengurangi resiko investasi. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua ada profesionalisme manajemen. Jadi manajer investasi reksadana syariah ini biasanya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus juga yang ketiga ini mengenai keterjangkauan. Jadi investasi dalam reksadana syariah biasanya membutuhkan modal yang lebih rendah dibandingkan investasi langsung dalam saham ataupun obligasi syariah, sehingga lebih mudah diakses oleh investor retail. Terus yang keempat, mengenai kepatuhan syariah. Di dalam reksadana syariah diatur untuk memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga investor dapat berinvestasi dengan keyakinan bahwa uang mereka ini tidak digunakan untuk kegiatan yang diharamkan oleh Islam ataupun agama. Dan juga ada yang kelima itu kemudahan manajemen. Nah, investor tidak perlu secara aktif mengelola portofolio mereka sendiri karena manajer investasi akan melakukan pengelolaan portofolio untuk mereka sehingga menghemat waktu dan tenaga. Nah, meskipun demikian, penting untuk melihat riset lebih profesional mengenai keuangan sebelum membuat keputusan investasi apapun, termasuk memilih instrumen pasar modal syariah yang tepat. Jadi intinya apa menariknya suatu instrumen itu di mana individu ataupun tujuan investasinya. Tapi di sini saya menjelaskan mengenai reksadana syariah dan juga tadi dijelaskan ya alasan-alasan kenapa reksadana itu menarik. Nah, mungkin itu saja Ahmad Sarul yang mungkin saya bisa jawab. Gimana Ahmad Sarul? Terima kasih.
cek gimana Ro? Terjawab apa kurang? Terima kasih. Itu terjawab. Siap, terima kasih. Mungkin karena ada pertanyaannya cuma satu, jadi ya jawabnya satu. Ya mungkin itu saja Pak, dari kelompok kami. Ini ditutup apa langsung lanjut saja ke kelompok 7? Jadi kata Pak Sandi, 1 kali pertemuan itu 1 kelompok. Begitu ya. Jadi dilanjut untuk pertanyaan yang lain, silakan teman-teman bertanya dan berdiskusi ya. Saya mengikuti. Silakan. Ada pertanyaan dari yang lain? Cek gimana teman-teman? Ini juga Pak izin klarifikasi, sebenarnya kelompok 6 itu seharusnya ini sebelum lebaran Pak. Oh, terus? Karena kan pas mau lebaran itu libur, jadi bisa presentasinya ya pertemuan hari ini. Jadi hari ini sebenarnya mah harus kelompok 7 seperti itu Pak. Kalian berapa kelompok? Dibuatnya 10 ya? 10 kelompok. Iya Bayatur 10 ya Bayatur semuanya. Iya. Gak apa-apa, kita ikut kata Pak Sandi saja ya. 1 ya, kelompok baik. 1 pertemuan. Nanti berarti kelompok 7 pertemuan selanjutnya dan selanjutnya begitu. Baik Pak. Nah. Tapi kalau berbicara tentang barusan instrumen mana yang lebih menarik ya ketika kita dihadapkan pada masyarakat Indonesia? Sebetulnya menurut saya itu betul, bagaimana suatu yang beragam, dan kita juga bisa melihat, sebenarnya kita bisa lihat melalui pengkategorian sih. Kalau reksadana syariah itu saya kira banyak yang pakai biasanya untuk investor-investor pemula. Itu biasanya pakai reksadana syariah, di mana dia belum paham betul tentang efek dari investasi, sehingga dia harus mencari sebuah reksadana untuk dia melakukan investasinya begitu. Dia harus mencari, seperti halnya kalau di aplikasi itu bibit ya, kalau nggak salah, entah hari ini masih ada atau tidak. Terus kalau saham itu pasti masyarakat mencari mana bunga yang paling tinggi gitu, dengan investasi yang ya bunga yang paling menguntungkan bagi dirinya begitu loh. Kalau saham itu, dan saya kira untuk saham instansi yang syariah, saya kira cukup kecil juga begitu loh. Ya hanya sekitar berapa begitu untuk investasi syariah. Tapi memang hari ini sudah mulai banyak berkembang pesat, bahkan bank-bank konvensional juga tidak melalui BSI itu sendiri, kadang mereka melakukan hal-hal yang sifatnya saham-saham yang syariah begitu gitu loh. Nah, kalau apalagi tadi saham, obligasi ya. Obligasi saya kira itu berlakunya bagi masyarakat yang golongan menengah ke atas sih, karena kan bentuknya sudah berupa surat-surat berharga gitu. Para investor kalau dia sudah ahli begitu investornya, yang dicarinya pasti obligasi yang cukup kredibel. Mungkin kan dia mencari obligasi yang terhitung masih baru. Mungkin itu sih pandangan dari saya. Silakan teman-teman yang lain berpandangan dan diberi tanggapan. Jadi melihat instrumennya tuh bisa melihat dengan sektor ekonomi begitu, tipe-tipe jenis ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Dan mungkin juga masuk dalam pembagian tipe-tipe budaya gitu kan. Nggak mungkin, maaf ya,
mungkin orang yang non Islam begitu, dia juga ikut melakukan investasi di yang syariah. Saya jarang gitu melihat, tapi mungkin ada, tapi tidak banyak. Silakan ditanggapi. Ya, silakan teman-teman yang mau menanggapi. Ahmad Abdillah mau menanggapi? Enggak ada. Ya, yang lainnya Aisyah, terus juga ada Amel. Silakan menanggapi mengenai instrumen pasar modal syariah. Oh, Arjuna mau menanggapi. Silakan Arjuna Yohansa. Boleh, Ki. Siap, silakan Arjuna. Jadi emang benar ya teman-teman. Hampir keseluruhan itu back to profil risiko masing-masing gitu. Dan setiap orang tuh mempunyai profil risiko yang berbeda-beda. Setiap umur lah, setiap orang. Mungkin kalau orang yang pernah aku dengar juga ya, semakin tua orang itu dia malah nggak ingin mengambil resiko yang banyak lah itu. Dalam artian dia lebih memilih ke instrumen yang lebih aman lah, lebih safety. Mungkin benar tadi bisa di reksadana gitu. Tapi banyak yang kayak masih di umuran kita gitu ya, itu sangat take risk gitu. Seperti lebih mengambil ke saham, ke instrumen yang lebih sangat beresiko, yaitu saham teman-teman gitu. Kembali lagi ke profil risiko masing-masing dalam artian gini gitu. Sebenarnya kan kalau berinvestasi itu back to seberapa kapital atau uang yang kita punya gitu. Jadi orang kaya tuh berinvestasi di instrumen yang nggak beresiko-resiko banget gitu. Karena ya emang tujuannya bukan buat kaya, buat safety aja gitu. Berarti kalau kita menginginkan return yang besar, itu permasalahannya tuh di modal kita gitu. Jadi intinya kita tingkatin dulu kapital kita gitu, gedein di modal kita gitu. 5% dari 1M berapa? 50 juta gitu ya. Tapi 5% dari 1 juta berapa gitu. Jadi itu teman-teman, gedein di kapital kita gitu. Mungkin itu sih Ki Aski. Ya, mantap. Terima kasih Arjuna Yohansa penambahannya yang sangat luar biasa ya. Tadi diperjelas mengenai tadi investasi ya. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi? Ini Tadi udah dijelaskan belum pendekatan bagaimana harus menganalisis saham? Gimana Pak? Pendekatan tentang analisis saham tadi udah dijelaskan atau belum? Belum Pak, kayaknya Pak. Oh. Coba dicari dulu pendekatan analisis saham. Ada 2 itu pendekatan analisis saham. Nggak ada. Nah, itu ada yang jawab barusan. Siapa itu yang jawab? Arjuna Pak. Nah, Arjuna bisa membantu menjawab, menjelaskan bagaimana analisis saham secara fundamental, secara teknikal begitu. Boleh Pak sedikit. Iya, silahkan. Aku boleh share screen sedikit ya Ki? Silakan Arjuna. Nah mungkin tadi udah dibahas ya tentang saham, apa itu saham, yang mana saham itu kayak kepemilikan ya dari suatu perusahaan. Saham ya bentuknya itu kertas, paper gitu, tapi berharga
Nah, bagaimana tujuan kita berinvestasi itu simpel teman-teman, supaya kita mengalahkan inflasi yang ada gitu. Kalau nggak salah dalam Sebentar Arjuna, ini untuk nanti, ini untuk bahan PPT presentasi di kelas atau beda Arjuna? yang fundamental tadi Pak. Iya, maksudnya PPT-nya untuk presentasi di kelas atau beda atau bukan. di luar? Oh bukan ya? Oke, lanjut. Sudah kelompok saya udah. Jadi lanjut. Inti dari kita berinvestasi itu sebenarnya kita ingin mengalahkan inflasi yang ada gitu. Dalam artian ya kita pengen cuan gitu, biar aset kita tuh lebih dari inflasi, yang mana inflasi di Indonesia kalau nggak salah ya sekitar 4-5% per tahun. Nah, tentunya kita mau mencari keuntungan dan bagaimana cara menganalisa atau mencari suatu saham itu kok bisa berpotensiali memberikan return yang banyak gitu. Nah, pada dasarnya itu ada dua cara. Ada yang secara fundamental, ada yang secara teknikal gitu. Kalau fundamental itu kita tuh kayak mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan gitu. Bisa kita melihat dari kayak net profitnya, terus kita melihat rasio hutangnya gitu. Yang mana ini sangat-sangat benar krusial terkait kinerja perusahaan tersebut gitu. Contohnya gini teman-teman. Ini aku contohin di sini ada Gojek, Tokopedia sama Goto gitu. Kita lihat aja dari net profitnya gitu. Gojek sama Tokopedia. Walaupun ini nggak apple to apple ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai contoh aja gitu. Kalian bisa melihat di sini. Ini yang Gojek yang kiri yang kanan. Yang Gojek itu yang kiri Pak. Goto. Okay. Ini net profitnya bisa kalian lihat. Ini dia mengalami minus secara annualized 2022 itu minus 2T gitu. Terus kalian lihat nih net profit dari Telkom. Dia mengalami profit, net profitnya itu juga 2T ini. Kira-kira nih sebagai kalian sebagai pingin berinvestasi atau menaruh uang kalian pingin berinvestasi di mana gitu? Di Gojek apa di Telkom? Kira-kira nih. Telkom dong, karena Telkom secara ini perusahaannya untung gitu. Ngapain kita berinvestasi di perusahaan yang rugi gitu. Nah itu sesederhana itulah kita melihat dari profit dari perusahaan tersebut, bisa per quarter atau per tahunnya gitu. Itu terkait fundamental teman-teman. Terus bisa juga kalau fundamental tuh kita juga bisa melihat secara makroekonomi yang terjadi. Ada tuh yang namanya top down analysis. Kita menganalisis dari atas ke bawah gitu. Contohnya gini, di tahun 2022 kemarin, ekonomi yang terjadi itu apa sih? Keadaan ekonomi secara makro, oh ternyata ada perang tuh, Rusia, Ukraina gitu. Terus kira-kira dampaknya ke dunia apa gitu? Ternyata harga komoditas tuh naik gitu. Ternyata batu bara yang naik gitu. Nah, kita tarik ke negara kita, Indonesia gitu. Kira-kira apa dampaknya? Positifkah atau negatifkah? Ternyata Indonesia merupakan produsen batu bara. Alhasil positif dong dari kejadian perang tersebut gitu. Nah dari situ kita udah dapat insight bahwasanya kejadian atau sektor yang lagi positif itu di komoditas yaitu batu bara. Terus kita bisa mencari perusahaan mana sih yang bergerak di batu bara di Indonesia. Oh ternyata ada Adaro punya Pak Sandiaga. Oh ada Indoraya Tambang TBK gitu. Nah itu kita udah melakukan analisis tuh, namanya top down analysis. Kita menganalisis dari atas sampai ke sektornya, sampai ke perusahaan mana saja yang bergerak dan mencari perusahaan yang leadernya gitu, nomor satunya gitu. Itu kalau fundamental. Kalau teknikal sih mungkin kalian kalau pernah lihat ya analisis yang kayak tarik-tarik garis, lilin-lilin. Nah itu teknikal gitu. Yang mana teknikal tuh menganalisis menggunakan data harga atau volume perdagangan yang di masa lalu. Nah biasanya nih teknikal ini kayak kita memanfaatkan indikator chart pattern candlestick gitu, kayak yang kayak gini teman-teman. Nah ini namanya teknikal gitu. Mungkin ini kadang dianggap agak tabu ya, karena beberapa kejadian di tahun 2020 ya, yang terkait binary option itu. Tapi
sejatinya teknikal itu diciptakan itu dulu dari pokoknya tukang beras lah, tukang itu di Jepang, orang Jepang pokoknya gitu. Jadi kalau mau menganalisis saham itu ada dua basicnya, teknikal dan fundamental. Harga saham secara long term itu digerakkan oleh fundamental suatu perusahaan. Kinerja perusahaan itu positif ya, harganya bakalan naik gitu. Fundamental is never lie gitu. Dan secara short term, harga saham itu digerakkan oleh kita, investor yang melakukan aksi jual maupun aksi beli gitu. Sebenarnya ada lagi cara menganalisis yang lainnya, yaitu bisa bandarmologi atau money flow. Jadi kita menganalisis uang yang membeli pada suatu saham tersebut. Contoh misalnya, ternyata Pak Sandiaga Uno membeli saham Saratoga 1 triliun gitu. Dalam artian kan di situ ada demand yang sangat banyak, ada pembelian dari Pak Sandiaga Uno yang membuat harga saham itu bisa naik dan orang-orang bisa ikut gitu. Nah, itu namanya money flow gitu. Mungkin itu saja. Mantap. Terima kasih Arjuna. Nah, itu adalah salah satu teknik analisis yang juga digunakan oleh pasar modal syariah. Jadi konvensional juga menggunakan itu, syariah juga menggunakan itu, karena memang itu acuan dasar bagaimana kita paham dan menganalisis apakah sebuah perusahaan ini ataupun sebuah instansi ini cukup bagus untuk kita melakukan saham atau tidak, gitu loh. Termasuk juga obligasi itu dalam syariah itu ada beberapa jenis. Ada dalam standar syariah AAOIV nomor 17, suku atau obligasi itu terdiri dari sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, sertifikat kepemilikan atas manfaat. Nah, sertifikat kepemilikan atas manfaat ini dibagi lagi menjadi 4 tipe, yaitu sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, aset di masa depan, terus atas jasa pihak tertentu, dan kepemilikan atas jasa di masa depan. Terus selanjutnya ada sertifikat salam, istisna, murahabah, musyarokoh, muzarra'ah, musyakoh, mugharasah. Nah, jadi ada 9 jenis syukuk ataupun obligasi dalam Islam. Nah, obligasi sendiri kan gini yang ngomongin pasar modal syariah itu. Reksadana itu saya coba menggambarkan ya. Tapi teman-teman juga punya pandangan tersendiri begitu. Kalau saya menggambarkannya dimulai dari reksadana gitu loh. Dimana reksadana kan itu wadah, terus nanti ada syariah, ada syariah. Reksadana itu ada, terus ada saham gitu, proses antara kesepakatan pemodal dan keuntungan yang didapatkan oleh pemodal. Terus nanti ada obligasi begitu, yaitu sertifikat yang diberikan. Tapi untuk melakukan hal itu juga dilakukan disebutnya? Bentar. Juga dibutuhkan derivatif syariah. Nah, derivatif syariah ini biasanya dia adalah salah satu produk ataupun salah satu aplikasi atau apapun lah itu yang memang tugasnya untuk mengecek, mengatur, terus mengecek seberapa besar sih ataupun seberapa potensi sebuah perusahaan ataupun sebuah bursa efek ini ketika kita harus melakukan investasi. Nah, biasanya derivatif syariah ini biasanya kan konvensional ya. Nah, di syariah, di Islam gitu juga mulai dihadirkan produk-produk derivatif syariah ini sebagai apa? Sebagai solusi dari derivatif konvensional ataupun produk-produk yang memang sudah mulai gencar dipakai oleh masyarakat. Gitu tambahan dari saya. Ada pertanyaan teman-teman?
Tidak. Ada yang aktif bermain saham di sini? Bermain reksadana, saham, atau investasi? Arjuna Pak, Arjuna doang Pak. Arjuna bermain di mana Arjuna? Investasi di mana? Di reksadana kah? Di saham? Atau obligasi? Semua pernah Pak. Oh, semua pernah. Oke. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Ahmad, ya silakan. Izin bertanya Pak. Kan kalau misalnya ngebahas saham, obligasi, grafik-grafik gitu, nggak tahu kenapa saya ingat ini Pak, Multinolan Pak. Apa teh namanya teh Bitcoin teh apa ya? Dia saham atau apa gitu? Barangkali Arjuna atau dari Bapak masih bicarakan halal nggak Pak Bitcoin Pak? Hah? Gimana? Membicarakan halal atau haram? Iya, halal atau haram, terus juga Bitcoin teh apa gitu? Apakah saham kah atau apakah? Oke, kita coba pertanyaan ini pada kelompok yang presentasi barusan ya. Silakan. Kelompok yang presentasi barusan untuk dijawab terlebih dahulu. Ada pertanyaan itu? Dana, terus Elang, terus siapa barusan? Aisyah sama Abdillah ya. Coba, Bitcoin itu masuk dalam kategori ketika dipandang oleh syariah begitu. Apakah dia halal atau haram? Sedangkan dalam proses jual beli dalam Islam itu harus tampak kan, harus jelas, harus ada barangnya. Silakan kelompok 6 dijawab. Atau teman-teman yang lain mau bantu jawab, silakan. Mana? Ini Abdillah. Adana? Hadir Abdillah? Ya, Aisyah hadir ya? Pak. Juga ya? Ya, Adana hadir? Adana mau ngejawab ini Pak Arif Pak. Oh, Oke, silakan. Menjawab pertanyaan Ahmad. Silakan Arif. Coba ini izin Pak, lagi di jalan Pak, satu kelompok, jadi satu device. Oke, silakan. Terkait Bitcoin ya Pak, sebenarnya kan halal dan haram itu pro dan kontra kalau di kalangan ulama. Seperti saat ini kayak bunga bank itu kan halal dan haram masih pro dan kontra. Maksudnya ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Padahal itu dari zaman dulu sampai sekarang, mungkin sampai nanti mau kiamat juga pasti berbeda aja gitu halal dan haramnya. Nah cuman kalau merujuk di regulasi Indonesia fatwa MUI, setahu saya saat ini Bitcoin masih belum dihalalkan gitu di Indonesia secara fatwanya, karena underlying asetnya belum jelas gitu Pak. Underlying asetnya belum jelas. Jadi Bitcoin itu diperbolehkan untuk menjadi alat pembayaran, tapi belum diperbolehkan untuk menjadi komoditas atau alat investasi gitu. Setahu saya sih seperti itu, karena di prinsip syariah kan salah satunya itu setiap apa yang kita investasiin itu ada underlying asetnya. Kayak misalnya saham, ketika saham kita turun, ya kita masih punya aset atas perusahaan tersebut. Tapi ketika Bitcoin turun, apa yang kita pegang gitu. Nah, itu masih perdebatan di kalangan ulama gitu. Nah, kalau resminya di DSN MUI kalau tidak salah itu masih belum diperbolehkan. Cuman ya ada ulama-ulama yang masih memperbolehkan itu, dan itu menjadi apa ya? Menjadi buat brand-brand Bitcoin gitu, kayak toko kripto dan lain sebagainya, itu menjadi acuan mereka lah untuk legal di Indonesia. Mungkin itu sih Pak. Tapi kalau misalnya terlepas dari halal dan haram, saya lebih melihat kemaslahatnya gitu, bahwa kalau misalnya investasi berdasarkan syariah itu kan salah satu yang menjadi indikatornya kan bukan cuan dan kaya doang, tapi di sana ada kebermanfaatan. Nah, saya belum melihat Bitcoin itu sangat bermanfaat besar bagi umat gitu ketika kita investasi, karena kebanyakan di Bitcoin itu cara mainnya adalah kita masuk duluan, terus kita ngajak orang lain banyak untuk masuk, sehingga demand-nya itu banyak, dan supply Bitcoin kan akan tetap seperti itu.
Jadi yang udah masuk duluan itu bakal dapat harga tertinggi nantinya, dan ketika udah tinggi ya nanti dia tinggal keluar gitu dari Bitcoin tersebut. Saya masih melihat cara bermainnya seperti itu gitu. Makanya banyak influencer kripto itu kan narik kayak gue kaya, akhirnya banyak orang yang ke Bitcoin, banyak yang beli, otomatis kan harganya naik sendiri. Nah nanti dia ngambil untung dari situ. Saya masih melihat seperti itu sih, karena kalau misalnya investasi berdasarkan syariah mungkin di sukuk itu lebih bermanfaat dampaknya bagi lingkungan. Terus juga di investasi pasar modal lebih bermanfaat karena ketika perusahaan itu berjalan dan punya modal, kita tidak kehilangan lapangan pekerjaan gitu. Jadi banyak anak-anak yang bisa dinafkahi, istri-istri yang bisa dinafkahi oleh keluarganya. Seperti itu sih Pak kalau pandangan saya. Terima kasih. Jadi cukup lebih menguntungkan ya daripada saham ya, Dana. Karena sekarang harga satu kripto berapa harganya sekarang? 800 juta Pak, udah turun lagi. Turun Pak. Bitcoin sudah sampai 1 M ya? Turun 800 juta sekian. Oh berarti sebenarnya bisa dibilang kalau misalkan Bitcoin itu dibangun atas narasi dong. Maksudku semakin campaign soal Bitcoin itu dia rame, semakin banyak yang masuk, ya harganya semakin naik gitu. Nggak ada benar-benar usaha nilai aset segala macam, dibangun atas narasi berarti. Tapi kalau menurut saya awalnya Bitcoin itu diciptakan sebagai alat pembayaran yang dimana kalau perbankan itu pakai Visa, ada admin dan lain sebagainya sulit. Jadi awalnya alat pembayaran, tapi orang lihat ini kayaknya bisa jadi alat investasi. Nah, dibangun narasi seperti itu. Iya, soalnya dulu kan Bitcoin dipakai buat main PB nggak sih? Buat beli Christmas. Iya kan, terus sekarang tiba-tiba harganya jadi tinggi banget dan kayaknya banyak bocil FOMO dan lain-lain gitu, kayak oh bisa gitu ya? Gitu sih. Ya Pak, ngerti Pak, udah kejawab sama Ahdana Ulfa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin sedikit Pak. Iya silakan Arjuna. Jadi emang bener ya teman-teman, ini sesuatu yang beda sama saham dan sesuatu yang beda juga di pasar modal gitu. Jadi kalau di financial market kan ada macam-macam tuh. Mungkin kalau tadi capital market itu pasar saham, pasar modal Indonesia. Terus kalau ada foreign exchange, terus ada crypto gitu. Bahkan ada market derivatif sendiri gitu. Nah, Bitcoin ini emang kalau secara hukum benar kata Arif tadi, belum di Indonesia masih dilarang sebagai alat currency, itu masih dilarang buat alat tukar uang itu masih dilarang. Cuma setahuku juga ini untuk sebagai komoditas itu diperbolehkan gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri emang dilarang, tapi di negara Timur Tengah juga banyak dilarang, tapi ada beberapa negara ini memperbolehkan. Dan bahkan di Indonesia sendiri itu bursa kripto itu bakalan rilis bentar lagi lah, kalau nggak tahun ini ya tahun depan lah, kobar-kobarnya gitu. Nah, jadi Bitcoin sendiri itu cryptocurrency pertama yang dibikin oleh yang namanya Anonymous itu Satoshi Nakamoto itu pada tahun 2008, dan itu sudah fix, yang mana itu 21 juta lot, supply-nya tuh udah fix 21 juta lot gitu. Nah, aku pernah baca sendiri cryptocurrency ini juga muncul sebagai mungkin bentuk perlawanan terhadap fiat lah gitu, bentuk perlawanan juga lah. Nah, kenapa harga Bitcoin itu bisa naik gitu ya? Mungkin kalau kalian masih ingat ketika kita matkul ekonomi digital itu kita pernah bahas cryptocurrency juga, dan itu sedikit mention juga Bitcoin waktu itu masih di harga sekitar 400 kalau enggak 500 juta gitu. Dan kemarin Bitcoin meledak sampai 1,2 M lah, tapi sekarang udah turun lagi ke 800 juta gitu. Nah, jadi kalau di Bitcoin sendiri itu ada siklus 4 tahunan, itu ada yang namanya halving.
Halving itu apa? Halving itu kayak pemecahan reward terhadap para miners. Jadi untuk mendapatkan Bitcoin itu caranya dua. Pertama itu di mining atau kita melakukan penambangan terhadap di blockchain-nya Bitcoin itu, nanti kita mendapatkan rewardnya berbentuk Bitcoin gitu. Nah yang kedua, kita bisa membeli di market crypto di exchange yang kita pakai gitu. Itu cara mendapatkan Bitcoin. Nah tadi yang namanya halving tadi itu kita di rewardnya tuh dipotong gitu menjadi setengah, dan ini udah menjadi halving keempat gitu. Dan secara historikal halving tersebut untuk menjaga supply yang ada sehingga harga bakalan to the moon gitu, naik gitu. Dan mungkin kalau tadi Bitcoin itu merupakan cryptocurrency pertama, cryptocurrency kan sekarang tuh banyak banget gitu. Selain Bitcoin itu sangat banyak, dan itu biasanya dinamakan alternative coin atau altcoin. Nah, biasanya altcoin itu sebenarnya sama kayak perusahaan startup juga, dia berbasis ada project di balik altcoin tersebut gitu, selain Bitcoin gitu. Jadi kalau kalian mau FOMO nih, mau ikutan FOMO ya, mumpung harganya lagi turun ya di 800 juta ya. Siapa tahu 2025 jadi 2M gitu ya. Tapi janganlah. Tapi boleh sih kalau kalian mau ini sedikit aja gitu ya. Mungkin kalian bisa gitu membeli Bitcoin. Kalau nggak Bitcoin ya Ethereum, kalau nggak ya BNB lah. Koin yang bener-bener jelas lah. Ibaratnya kalau di saham ya blue chipnya lah. Bener-bener itu nggak bisa jadi nol. Kayak mungkin kemarin tuh ada kejadian juga di market crypto tuh, kalau kalian searching itu Terra Luna itu bener-bener hangus. Jadi mungkin kalau uang kalian dari 20 juta cuma bisa sisa 20.000 kemarin itu. Ada kejadian kayak gitu. So far kalian harus bener-bener riset terlebih dahulu ya sebelum kalian melakukan aksi investasi mau di market manapun. Itu aja. Mantap. Baik, terima kasih Arif Ahmad atas diskusinya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Kelompok 6, saya kembalikan ke kelompok 6 ya. Sudah cukup kelompok 6? Alhamdulillah cukup sekali, Pak. Oke. Kelas ekonomi syariah semester 6 ya ini ya, kelas A ya? Iya, Pak, semester 6 kelas A. Lantai berapa? Ruangan berapa? Lantai 3 atau 4? Ruangan berapa, Beatur? Iya. Lantai ini, Pak, kalau misalkan dari jadwal mah lantai 46, ruangan 4, lantai 4, 6. Lantai 4, ruangan 6. Oh, lantai 4, ruangan 6. Baik. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya, atas diskusinya. Terima kasih juga kelompok 6 sudah presentasi. Pertemuan selanjutnya di kelompok 7 berarti ya. Oke. Iya, Pak. Siap, persiapkan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.